Halo pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Kali ini One on One pemirsa berkunjung ke Cirebon, Jawa Barat. Kami ingin berbincang dengan seseorang ayah yang kehilangan putranya sekitar 8 tahun yang lalu. Ia adalah Ibtu Rudiana, ayah kandung dari Muhammad Reski Rudiana. Kita ingin berbincang dengan beliau mengenai hal-hal terkait peristiwa kematian sang putra yang ia cintai tentu saja, dan juga mengenai kontroversi di luar sana yang terkesan memojokkan beliau. Langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan Ibtu Rudiana. Apa kabar Ibtu Rudiana? Alhamdulillah Mbak, kabar baik Mbak. Kabar baik, ya. Sehat? Sehat, masih sehat. Akhirnya Ibtu Rudiana berbicara juga kepada awak media dan memberikan waktunya untuk berbincang secara langsung kepada kami One on One Ibtu Rudiana. Kalau boleh tahu apa saja aktivitasnya sekarang Ibtu Rudiana? Pasti juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota polisi pengabdi masyarakat ya? Betul. Aktivitas tentunya sebagai seorang Kapolsek Mbak, sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, juga membina anggota dalam kerja sehari-hari. Dalam apel pagi, kemudian pelayanan masyarakat. Ibtu Rudiana 8 tahun sudah putra Bapak, betul, putra sulung meninggal dunia dalam sebuah peristiwa yang sangat tragis. Ya. Apa yang Bapak ingat dari sosok almarhum? 8 tahun Mbak ya. Memang cukup berat buat saya. Karena almarhum sosok anak yang sangat sopan, kemudian patuh sama orang tua. Panggilan ke saya aja, panggilan saya panggilnya Mbak. Jadi dia kalau manggil saya Mbak namanya. Kenapa mungkin beda yang lain. Artinya dia sangat menyayangi saya sebagai bapaknya. Makanya ada panggilan sayang kepada saya. Seperti itu. Kalau ada kenangan yang tidak terlupakan nggak dengan almarhum? Kenangan pada saat dia jalan-jalan dengan saya, terutama pada saat kami jalan ke Tegal ya, ke Ritapak di sana. Kebetulan saya bersama keluarga juga, sama anak-anak saya, kami berempat ke sana, anak-anak. Itulah yang nggak bisa saya lupakan. Yang nggak bisa dilupain momennya apa sih waktu itu Pak Rudiana? Momennya pada saat saya naik yang naik ke atas pegas Mbak. Saya sama Eki, di situ begitu selesai kita naik mainan yang namanya Mbak? Roller coaster gitu. Turun kita muntah dua-duanya. Kompaknya tapi muntah dua-duanya ya, nggak kuat sama ketinggian gitu ya Pak Rudiana. Pak Rudiana, itu kan cerita mungkin Eki sekitar mungkin usia berapa tuh waktu itu yang Pak Rudiana barusan itu cerita sekitar usia Eki itu 15 tahun Mbak ya, setahun sebelum kejadian. Setahun sebelum kejadian. Nah sebelum peristiwa tragis ini terjadi, ada komunikasi terakhir apa sih Pak Rudiana sama Eki? Komunikasi pada saat itu kurang lebih 3-4 hari sebelum meninggal Mbak ya. Harinya saya lupa. Namun saya itu Eki main ke rumah, terus kemudian berbincang dengan kami sama anak juga, makan bareng satu meja. Disitulah terakhir saya ketemu sama almarhum. Eki nggak pernah cerita waktu itu misalkan dia di pergaulannya punya temen deket siapa atau mungkin musuhan sama siapa? Kan biasa ya anak remaja kadang-kadang ini nggak satu circle, ini satu circle. Pernah nggak sih cerita-cerita tentang kehidupan permainannya? Tidak pernah sih Mbak, karena di mata saya dia sosok yang sangat baik. Sangat baik, terus kemudian rajin ibadah. Jadi cerita tentang adanya masalah di luar tidak ada sama sekali di mata saya. Tapi memang Pak Rudiana tahu Eki ikut bergabung di sebuah klub motor gitu, perkumpulan sepeda motor? Saya malah tidak tahu, karena setahu saya dia anak baik Mbak. Anak baik, tidak pernah bergabung dengan dunia ini kayak gitu. Nah tadi Pak Eki kan bilang 4 hari sebelum kejadian Eki sempat datang ke rumah makan bareng sama Pak Rudiana. Berarti selama ini Eki nggak satu rumah ya dengan Pak Rudiana? Betul, karena jujur Eki ikut sama mamahnya. Oh ya, tapi meskipun ikut sama mama, orang tua udah berpisah, komunikasi antara ayah dan anak tetap lancar, tetap main bareng begitu ya Pak ya? Iya betul. Kalau misalkan sama soal Vina, Eki cerita, aku punya teman dekat perempuan gitu, pernah cerita? Kebetulan kalau sama Vina sendiri, saya mungkin 2 kali ketemu pada saat kami makan malam, dan kemudian Eki datang menemuin saya, ikut makan bareng, sempat ngobrol sama Vina. Ngobrol apa Pak sama Vina waktu itu? Artinya ngobrol biasa Mbak ya, sebagai keluarga, kemudian datang anak sama temennya, kita komunikasi biasa aja. Tapi ngenalin Pak, ini teman dekat aku, cuma ngomong teman aja. Kan dia masih sekolah SMA. Oh ya, tapi waktu itu Pak Rudiana tahu ini teman spesialnya Eki pada saat itu? Teman biasa aja. Teman biasa aja. Jadi cuma berdua atau mungkin ada teman-teman yang lain juga? Iya berdua. Berdua aja. Pada saat itu kalau Bapak menilai sosok Vina, remajanya seperti apa sih? Di mata saya dia sosok yang sangat baik, sopan, menghargai orang tua, itulah yang saya tahu Mbak.
Ini kan tentu sangat mengejutkan ya Pak bagi pihak keluarga. Tiba-tiba seperti tersambar petir mendengarkan Eki berada di rumah sakit dan ternyata ketika datang sudah dalam kondisi tidak bernyawa bersama dengan Vina. Apa yang terpikirkan pada saat itu? Bapak kan mendengar informasinya bahwa kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Yang terpikirkan karena saat itu saya masuk ke rumah sakit, melihat luka-luka almarhum, tentunya sebagai orang tua sangat peka ya Mbak, yang dilaporkan kecelakaan, namun kok lukanya berbeda, itu aja Mbak. Bedanya waktu itu apa Pak? Artinya lukanya bukan seperti luka kecelakaan, namun ada perbuatan-perbuatan lain. Tapi pada saat itu ketika datang apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ataupun orang yang menolong? Pihak rumah sakit cuma memperlihatkan luka-lukanya di rumah sakit. Tapi Bapak tahu pada saat itu sebenarnya bukan kecelakaan? Saat itu melihat luka-luka pada korban, pada anak, saya punya satu keyakinan kalau itu lukanya bukan kecelakaan. Tapi pada saat itu mungkin karena masih dalam kondisi yang shock juga, jadi pada saat itu belum bisa melakukan mencoba menganalisis pada saat itu, malam itu belum bisa ya Pak ya, tapi sudah curiga begitu. Betul. Nah, yang Bapak ketahui peristiwa ini seperti apa sih Pak? Apakah sama dengan yang kita lihat di film-film? Atau ya memang sebetulnya mereka yang sudah ditetapkan menjadi sudah jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa dan terpidana, ya sebetulnya seperti apa memang di BAP? Yang Bapak tahu apa pada saat itu? Ya, peristiwanya dan kaitan dengan terdakwa yang diamankan ngalir Mbak ya. Artinya pada saat pun saya dapat menggali informasi daripada terpidana dan mereka kemudian mereka mengakui kalau melakukannya, saya serahkan ke reskrim, di sanalah berkembang ada perbuatan-perbuatannya. Ya, Pak Rudiana, malam itu Bapak curiga, ini kayaknya anak saya meninggal bukan karena kecelakaan. Tapi kan Bapak tidak langsung mencoba menganalisis itu, tidak langsung mencoba mencari tahu. Itu baru mencari tahu, berupaya untuk menemukan titik terang itu mulai kapan? Kok nggak salah tanggal 27 kejadian ya Pak ya? Betul. Dan tanggal berapa Bapak mulai bergerak untuk melihatnya? 27 kejadian saya itu emang saya di kamar mayat udah mulai panik Mbak ya, yang pada akhirnya saya diamankan di ruang perawatan, ditenangkan sampai akhirnya mayat di mana pun saya nggak tahu. Bapak sempat pingsan atau enggak waktu itu? Atau bukan pingsan, panik. Panik dengan melihat anak saya meninggal dan luka seperti itu, tentunya orang tua manapun mungkin akan sama seperti saya. Nah, pada saat malam 27 itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sempat dievakuasi ke ruang perawatan Bapaknya pada saat itu. Kemudian saya juga dengar di luar, Bapak tuh curiga juga ngelihat kondisi motor Eki almarhum, kondisi helmnya segala macam. Nah, itu mulai mencoba mencari titik terangnya itu per kapan, Pak? Itu tanggal 29. Berarti jeda dulu 2 hari? Iya. 29. Tanggal 29 saya udah mulai normal, kemudian saya coba lihat motor yang posisinya ada di Polsek Talun. Di Polsek Talun saya lihat motor kok cuma lecet di bodi sebelah kanan. Seperti itu. Sehingga saya punya suatu keyakinan, tambah yakin hati nurani sebagai orang tua kalau anak saya bukan karena kecelakaan. Logikanya ketika lihat luka yang cukup parah, kemudian lihat motornya kok tidak rusak, kok tidak masuk akal. Mestinya dengan luka itu motor minimal rusak atau mungkin bagian depannya rusak bagaimana gitu Mbak. Helmnya gimana waktu itu? Pakai helm nggak waktu itu? Saat itu saya tidak melihat helm karena posisi helm mungkin di dalam, yang saya lihat cuma motornya aja. Oke. Nah, setelah itu apa yang Pak Rudiana lakukan? Sudah ngeliat nih motor kayaknya aman-aman aja nih, cuma lecet dikit banget tapi anak Bapak babak belur begitu dengan luka parah begitu. Apa yang Pak Rudiana lakukan pada saat itu? Tentunya saya lanjut hari Rabu tanggal 31 karena Selasa pun saya istirahat dulu di rumah. Hari Rabu kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk lebih mencari tahu. Itu rekan-rekan maksudnya tim dari Bareskrim. Bapak kan di narkoba pada saat itu ya? Dari narkoba. Jadi mengajak rekan-rekan saya kemudian coba cari tahu, lihat sekitar TKP. Sekitar TKP namun kok tidak ada bekas kecelakaan. Mestinya ketika misalkan lukanya cukup parah, ada bekas jatuh, bekas ngerem, itu saya lihat tidak ada. Nah, nggak ada bekas-bekas kecelakaan di sana, nggak ada baret-baret aspal lah begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu Pak? Apakah ngelihat mungkin CCTV gitu dicari di sana atau mencari tahu ke orang-orang yang berada di sekitar? CCTV waktu itu sempat saya cari dan saya melihat ada CCTV di Perumahan The Garden ya. Perumahan The Garden posisi di pos satpam mengarah ke jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya
ke depan pintu Sapa, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Dan di CCTV itu nggak kelihatan ada sosok Eki dan juga Vina berboncengan? Sama sekali tidak bisa ngelihat ke jalan raya CCTV. Oh, oke, terhalang ke jalan raya. Nah, kita tuh juga penasaran, Pak. Bapak nih sekali lagi perlu dikonfirmasi juga ya. Bapak kan ketika awal kasus ini mencuat, orang-orang bertanya-tanya, Bapak kan orang narkoba, kok bisa sih ikut-ikutan melakukan penyelidikan, kok bisa sih juga menemukan para tersangka yang kemudian jadi terpidana dan dipenjara seumur hidup sekarang. Itu bagaimana menjelaskan ke publiknya, seperti apa peran Bapak di sana, bagaimana pula menjawab publik bahwa Bapak dianggap melakukan pelanggaran. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.